Timnas Indonesia U20 raih pencapaian positif. Tim besutan Shin Tae-yong telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Kepastian itu didapat setelah mereka menundukkan Vietnam U20 dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U20 menang 3-2 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, 18 September 2022, malam. 3 gol Timnas Indonesia U20 disumbang oleh Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Rabani Tasnim, sedangkan 2 gol Vietnam merupakan gol bunuh diri Ferrari dan Din Xuan Tin. Pecah telur. Untuk kali pertama pelatih Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia memenangi pertandingan kontra Vietnam. Sebenarnya, Shin Tae-yong sudah beberapa kali berjumpa Vietnam di berbagai ajang dan kelompok usia, tapi belum pernah unggul. Menariknya, Timnas Indonesia selalu mencatatkan kemenangan bila bertemu Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia U20. Sebelumnya Indonesia juga menorehkan kemenangan ketika bertemu Vietnam dalam kualifikasi, saat event masih bernama Piala Asia U19 pada 2008. Marcelino Ferdinand mengubah semuanya. Satu di antara bukti kecerdasan Shin Tae-yong adalah mengantisipasi strategi Vietnam. Alih-alih menempatkan Marcelino Ferdinand sejak babak pertama, ia memilih mencadangkan kartu asnya ini. Kesempatan itu dimanfaatkan betul oleh gelandang Persebaya Surabaya itu untuk mengamati kelemahan Vietnam. Dan sejak masuk di awal babak kedua, ia benar-benar menjadi momok bagi pertahanan The Golden Star. Gol pembuka yang diciptakannya membuktikan kejeliannya dalam memanfaatkan peluang. Dari luar kotak penalti, tembakan jarak jauhnya tak mampu dijangkau kiper Vietnam. Robby Darwish si paling ngotot. Sosok yang pantas menjadi man of the match di pertandingan ini adalah Robby Darwish. Sepanjang pertandingan, pemain asal Persib Bandung itu melakukan banyak pekerjaan hebat. Ditempatkan lagi sebagai seorang bek tengah, ia seperti menjadi deep playmaker permainan Indonesia dari lini pertahanan. Ia juga bermain lugas sepanjang pertandingan untuk menghentikan serangan Vietnam. Tak hanya itu, pemain berusia 19 tahun itu juga memberikan andil yang besar saat menyerang. Lemparan ke dalamnya yang jauh membantu Indonesia mengancam pertahanan Vietnam. Sapu bersih semua laga. 3 laga dan 3 menang, Timnas Indonesia U20 mampu menyapu bersih kemenangan di grup F. Anak asuh Shin Tae-yong pun meraih 9 angka atau poin sempurna selama babak kualifikasi ini. Hasil ini sama dengan 3 grup lain yang juga berisikan 4 tim peserta. Di antaranya adalah Arab Saudi grup A, Korea Selatan grup E, dan Iran grup J. Timnas Indonesia U20 mencetak 12 gol dalam 3 laga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Catatan tersebut cukup baik jika dibandingkan negara-negara lain yang tergabung dalam grup berisi 4 negara lainnya. Dari total 12 gol, sebanyak 9 diantaranya dicetak oleh 3 nama saja. 3 pemain itu masing-masing menyumbang 3 gol, yakni Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, dan Rabani Tasnim. Kejamnya persaingan BRI Liga 1 2022-2023. Terbaru, Arema FC secara resmi memecat pelatih Eduardo Almeida, Senin, 5 September 2022. Dia tercatat jadi pelatih ke-6 yang berpisah dengan klubnya di musim ini. Sebelumnya, tercatat sudah ada 5 arsitek yang kebetulan juga berstatus pelatih asing melepas jabatannya, seperti Eduardo Almeida yang berasal dari Portugal. Padahal BRI Liga 1 baru berjalan 8 pertandingan. Mereka adalah Robert Alberts, Javier Roja, Jackson Tiago, Sergio Alexander dan Dejan Antonik. Tekanan tinggi memang menghampiri pelatih klub Indonesia. Mereka dituntut membawa klub untuk meraih prestasi. Saat klub sedang jeblok, tuntutan untuk memecat pelatih kerap disuarakan oleh supporter sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Ironisnya, beberapa dari nama-nama itu sebenarnya sudah paham dengan seluk-beluk sepak bola Indonesia. Mereka telah lama berkarir di tanah air. Bahkan, ada pula yang banjir gelar dengan prestasi bejibun.
Reputasi sebagai pelatih yang pernah membawa tim juara rupanya tidak menjamin nasib mereka baik-baik saja.